warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Habriansyah. Saya merupakan salah satu pengajar pada program studi Sarjana Terapan atau Diploma 4 Teknik Mekatronika, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, izinkan kami sejenak menjelaskan tentang mata kuliah kurikulum kami atau mata kuliah utama kami, yaitu mikrokontroler. Mikrokontroler di bidang ilmu mekatronika itu termasuk ke dalam 3 irisan ilmu. Yang pertama yaitu ilmu komputer, yang kedua yaitu ilmu elektronika, dan yang ketiga yaitu ilmu kendali atau sistem kontrol. Mengapa masuk di ilmu komputer? Karena pada mikrokontroler ini dikenal menggunakan pemrograman. Jadi kita tidak bisa menggunakan sistem mikrokontroler ketika tidak ada program di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengapa mikrokontroler ini juga masuk ke dalam irisan ilmu elektronika? Karena mikrokontroler ini tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan sistem elektronika yang memadai agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, sistem kendali, karena mikrokontroler ini fungsi utamanya adalah sistem kendali. Pengaplikasian mikrokontroler ini banyak digunakan pada sistem kendali. Mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini sendiri termasuk ke dalam rumpun ilmu Robotic and Control dalam Group Research Center for Mechatronic and Control System dalam naungan Teknik Mekatronika, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mata kuliah ini membahas tentang perancangan dan pengaplikasian kendali mikrokontroler pada sistem mekatronika. Mata kuliah ini juga memberikan keterampilan pada mahasiswa dalam memprogram dan merancang sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan kendali mikrokontroler pada bidang mekatronika yang ada di industri. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengadakan pemeriksaan atau troubleshooting ketika terjadi kerusakan pada kendali mikrokontroler yang berada di industri. Secara umum, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini itu ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu merancang dan membuat sistem kendali berbasis mikrokontroler pada bidang mekatronika yang berada di industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kerusakan kendali berbasis mikrokontroler yang ada di industri. Adapun materi pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama tentang pengantar mikrokontroler, yang kedua tentang arsitektur mikrokontroler, yang ketiga tentang set instruksi pada mikrokontroler. Ini terkait dengan pemrograman, set instruksi-instruksi yang digunakan dan lain-lain. Yang keempat yaitu fitur mikrokontroler. Di sini ada I/O digital, input analog, ada PWM dan berbagai jenis komunikasi yang berkaitan dengan industri. Kemudian yang terakhir terkait dengan materi pembelajaran pada mata kuliah ini itu ada penerapan mikrokontroler pada proyek masing-masing. Di sini akan dikemukakan atau dijelaskan bagaimana kira-kira teknik-teknik pengaplikasian dan di mana ranah mikrokontroler pada kendali-kendali yang berada dalam industri. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama yaitu teori dengan waktu tatap muka kurang lebih 50 menit per pekan. Yang kedua yaitu praktek 2 jam pelajaran dengan waktu tatap muka kurang lebih
2 kali 50 menit per pekan. Untuk metode pembelajaran sendiri, yang pertama terkait dengan teori, itu dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Diskusi sendiri dilaksanakan ketika ada penjelasan yang kami berikan yang adik-adik mahasiswa rasa kurang paham. Kemudian selain itu, kami juga sering memberikan pertanyaan kira-kira case yang sering terjadi di industri. Kemudian kami memberikan beberapa gambar contoh dan mahasiswa biasa memberikan masukan ataukah jalan keluar terkait dengan masalah atau pertanyaan yang kami berikan tadi. Kemudian praktek itu dilaksanakan langsung pada modul microcontroller yang telah disediakan. Biasanya praktek dilaksanakan di dalam kelas teori, jadi tidak dilaksanakan di lab. Untuk sistem pembelajaran teori, di sini mahasiswa akan diberikan pemahaman terkait microcontroller, pengaplikasiannya dalam industri, beserta fitur-fitur yang sering digunakan dalam industri. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan interaksi. Interaksi di sini berupa diskusi. Tadi ketika ada yang kurang difahami, ataukah kami yang memberikan langsung pertanyaan ke mahasiswa. Untuk sistem pembelajaran praktek, mahasiswa dibagi ke dalam 7 atau 8 grup dalam satu kelas, atau 2-3 orang per grup. Jadi di sini mahasiswa akan membuat dan merangkai rangkaian microcontroller sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, setelah rangkaian jadi, maka dilanjutkan dengan pembuatan program. Untuk job yang diberikan itu disesuaikan dengan fitur-fitur yang sering diaplikasikan untuk bidang mekatronika di industri, seperti I/O digital untuk mengakses sensor atau aktuator yang memiliki input-output digital, seperti sensor logam, sensor ultrasonik, dan lain-lain. Adapun aktuator yang memiliki output input digital itu seperti solenoid valve, motor listrik, dan lain-lain. Untuk interaksi sendiri, pada saat pembelajaran dan setelah pembelajaran, baik itu teori maupun praktek, dilakukan diskusi tentang kasus-kasus yang sering terjadi pada pengaplikasian microcontroller di industri. Tujuannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik mahasiswa terkait penerapan kendali ini di bidang mekatronika industri. Adapun penilaian utama pada mata kuliah ini dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menganut PBL atau Project Based Learning, maka di akhir sesi diadakan asesmen dengan melakukan pembuatan proyek mekatronika berbasis microcontroller. Di sini adik-adik mahasiswa akan dinilai seberapa jauh pemahaman pengaplikasian ilmu microcontroller pada proyek mekatronika masing-masing. Selain itu, keaktifan saat praktikum, sikap saat praktikum, dan kehadiran juga dinilai pada penilaian mata kuliah ini. Untuk bobot penilaian sendiri pada mata kuliah ini, itu yang pertama, sikap dan kehadiran di kelas itu diberikan bobot sebesar 10%. Kemudian interaksi atau diskusi itu diberikan bobot juga sebesar 10%. Kemudian kemampuan mahasiswa menjelaskan dan mengaplikasikan fitur microcontroller sesuai dengan fungsinya itu diberikan bobot 30%. Kemudian proyek mekatronika berbasis microcontroller itu diberikan bobot cukup besar, yaitu sekitar 50%. Jadi pada sesi ini mahasiswa akan dinilai
seberapa besar pengetahuan tentang kendali microcontroller yang diterapkan pada proyeknya tersebut. Kita lanjut kembali ya dengan materi microcontroller ya. Microcontroller. Jadi mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang mengajarkan bagaimana pengaplikasian teknik kendali ya. Teknik kendali seperti mungkin ada yang pernah tahu sebelumnya bahwasanya microcontroller ini digunakan untuk mengendalikan misal device output ya, dengan mengambil masukan dari device input, misal ada sensor ataukah piranti yang lain ya. Kemudian microcontroller ini terdiri dari beberapa bagian ya, mulai dari I/O ya, kemudian ada arithmetic logic unitnya ya. Jadi di situ program yang kita masukkan itu akan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi instruksi-instruksi untuk menjalankan output yang kita instruksikan ya. Jadi misal kita mau membuat outputnya berlogika high, itu dikendalikan dengan arithmetic logic unitnya kan. Makanya diistilahkan logic. Jadi ketika mungkin adik-adik mendengar istilah logic, itu mungkin teringat lagi dengan mata kuliah sebelumnya ya. Ada mata kuliah digital ya. Digital logiknya itu high atau low. Jadi kalau high itu biasanya apa logikanya? 0 atau 1? Kalau low artinya 0. Oke. Jadi selain itu di microcontroller high atau low juga diadopsi istilah true or false ya. True itu biasanya 1, false itu istilah 0 ya. 0 1 true false, low high ya. Seperti itu ya. Baik. Jadi seperti ini ya, arsitekturnya seperti ini. Ada RAM, ROM ya. RAM biasanya mungkin kita tahu di handphone juga ada seperti itu ya. Ada RAM, ada ROM ya. Apa bedanya RAM dengan ROM? Ya, kalau RAM kalau yang mana yang menjadikan perangkat itu bisa bekerja lebih cepat, RAM atau ROM? RAM ya. Jadi RAM itu memori yang digunakan ketika program berjalan ya, penyimpanan sementara. ROM itu adalah penyimpanan internal dari suatu device ya. Kalau di laptop kita istilahkan dengan kalau ROM iya, SSD-nya ya, SSD-nya. Jadi ada memori, ada SSD-nya kalau di sistem komputer ya, begitu. Kemudian mikroprosesornya itu ada memang khusus ya. Kalau mungkin di komputer atau di handphone itu biasanya pakai MediaTek MediaTek ya. Helios ya. Kalau di komputer ada Intel mungkin dengan AMD ya. Intel dengan AMD yang menjadi peran utama. Kemudian osilator ya. Osilator ini sumber clocknya ya. Jadi kalau mungkin adik-adik tahu di handphonenya itu sampai berapa kecepatannya? 90 dan 100. Itu layar. Beda layar dengan chipsetnya. Biasanya satuannya gigahertz ya. Kalau komputer mungkin mulai dari 1,2 GHz sampai 3, sekian GHz. Kalau handphone itu ya sudah jalan segitu juga kurang lebih ya. Sekarang kan handphone dengan komputer kan sudah berjalan ya. Ini hampir sama ya. Oke, jadi modelnya seperti ini. Jadi semua perangkat ini digabung jadi satu ya untuk microcontroller. Kalau di handphone kalau di komputer mungkin kita bisa upgrade ya. Kita bisa upgrade RAM, kita bisa upgrade SSD-nya ya. Kita bisa upgrade VGA-nya. Kalau ini tidak. Ini dalam satu kesatuan ya. Dalam satu kesatuan. Kemudian dalam satu kesatuan ini ketika ada yang rusak kira-kira bagaimana? Ya, artinya kita sudah tidak bisa gunakan ya.
itulah salah satu kekurangan sistem microcontroller. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya dia sistemnya hanya dalam satu chip ya. Iya, dia hanya dalam satu chip untuk semua. Nah, sekarang handphone yang ada miliki ya, itu sudah mengadopsi sistem seperti ini. Di mana semua periferalnya itu sudah ditanamkan dalam satu chip. Ya, terutama yang dua itu. Biasanya VGA, grafis ya, dan sistem prosesor utama. Jadi ini yang selalu dikembangkan. Bagaimana cara pengembangannya dengan apa? Ada yang sering dengar istilah 8 nanometer, teknologi 4 nanometer dan sebagainya. Ada yang pernah dengar itu? Nah, jadi sebenarnya isinya dari si mikroprosesor itu adalah transistor ya. TTL juga transistor ya. Kemarin kita semester lalu belajar tentang digital, itu isinya juga tentang transistor ya. Makanya istilahnya namanya transistor logik. Bergerak ke IC itu juga sebenarnya isinya transistor. Nah, jadi ketika kita memiliki ukuran yang sama ya, dengan dimensi yang lebih kecil ya, kita juga punya dimensi yang lebih besar, kita punya alat yang lebih kecil dan alat yang lebih besar dengan fungsi yang sama, yang mana kira-kira yang lebih muat di dalam satu tempat yang sama? Yang mana yang lebih banyak? Yang kecil atau yang besar? Iya, yang kecil ya. Jadi semakin kecil sistem dari si microcontroller, sistem dari si microprocessor, itu akan membuat chipnya itu lebih banyak menampung transistor. Chipnya semakin banyak menampung transistor, itu membuat kinerjanya semakin cepat. Nah, makanya produsen chip, misal Intel, kalau Taiwan itu yang terkenal dengan apa? Snapdragon itu kan brand ya. Apalagi ya, semuanya ya berlomba untuk membuat chip yang semakin kecil, teknologinya ya semakin compact. Karena apa? Dia menggunakan transistor semakin banyak. Ya, itu bikin ini. Oke, jadi ini tadi perbandingannya terkait dengan mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Mikroprosesor itu terpisah. Ini mirip dengan sistemnya komputer pada saat ini ya. Jadi yang apalagi namanya mulai dari timer, I/O-nya, memorinya itu terpisah ya. Layarnya terpisah. Kalau di mikrocontroller itu dalam satu kesatuan ya. Jadi ini tidak bisa terpecah ya. Tidak bisa terpecah satu sama lain. Ketika ada yang rusak maka langsung ganti semua. Nah, kemudian jadi penjelasannya seperti ini. Mikroprosesor itu adalah single chip ya, tentang CPU-nya. Kemudian microcontroller itu komplit dalam satu kesatuan ya. Dalam satu kesatuan di sini dikatakan ROM, flash memory dan sebagainya itu dalam satu sistem ya. Aplikasinya untuk kedua ini mungkin di mikroprosesor itu komputer. Kemudian mikrocontroller itu lebih banyak ke kendali ya. Jadi adik-adik nanti mungkin akan belajar PLC ya. Itu isinya mikrocontroller ya. Kenapa? Tidak mungkin di di PLC itu ada CPU-nya, ada ada RAM-nya ya, ada drive-nya dan sebagainya ya. Oke. Ini fiturnya mikrocontroller ya. Jadi di sini dikatakan mikrocontroller merupakan terobosan teknologi yang semuanya itu dikemas dalam satu chip ya, chip pengontrolan ya, yang memiliki fitur ya kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam satu chip, sudah ada timernya dan sebagainya.
Nah, mungkin setelah ini kita akan coba ya bagaimana apalagi namanya I/O-nya kita akan coba akses ya. Mungkin kita akan membuat apalagi namanya LED berkedip atau apa ya yang sederhana dulu karena ini baru pertemuan awal. Kemudian nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara instruksi yang satu dengan instruksi yang lain ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Terkait dengan penyampaian sampai saat ini ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh penempatan pin ya. Jadi sebenarnya tidak semuanya seperti ini. Ini hanya jenis kemasan. Jadi kemasannya tuh macam-macam ya. Mulai dari dual inline package seperti ini. Kenapa ada dikatakan dual di sini? Jadi ini bukan istilah partai ya. Ini biasanya ada istilah partai. Ini sebenarnya dual ini karena dia di dua garis pinnya. Nah, ini kalau ini mungkin lebih mudah dipahami ya. Ada istilah Q. Q itu apa? Kuat. Artinya 4 sisi ya. Ada yang modelnya seperti ini. Ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi ada banyak kemasannya. Mungkin kalau di handphone itu pinnya sampai ke bawah ya, bukan di samping lagi. Di komputer mungkin berlaku seperti itu. Kurang lebih seperti ini penampakan secara kasat matanya ya. Kalau mau lihat model yang lain silahkan coba buka ya. Coba buka komputernya, itu akan banyak isinya seperti itu kurang lebih. Ya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut dengan mencoba menggunakan si microcontroller ini dengan contoh-contoh sederhana ya. Oke, silahkan disiapkan, ada modulnya di sana. Ada modulnya, silahkan mungkin dibagi merata ya, silahkan. Ground itu terhubung dengan ground ya. Yang di CM1 ada di CM1 itu ada warna merah dengan warna hitam ya. Ground dengan ground 5 volt dengan 5 volt, oke. Kemudian TB itu tombol ya, ada tombol di situ ya. Untuk lampunya itu di L1 dengan L2, L3 ya, sampai L4. Ada juga kalau kita mau gunakan lampu RGB 5 volt itu yang merah 5 volt ya. Ground dengan ground, ada ground sini. Ini 5 voltnya. Ini sampingnya tuh ground. Oke. Coba di-upload. Atur dulu ininya, komnya. Ada yang bisa? Ada yang ini kan Mas? LED yang mana? Lampu satu ya. Kemudian apa lagi? Lampunya berkedip. Dan apa lagi? Lampunya padam. Oke. Oke, kalau pakai tombol bisa enggak?
Tombolnya coba dinyalakan dulu. Apa tadi instruksi menyalakan? Coba. Tombol, coba pencet. Oh iya. Oke. Yang lain. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.